Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 21 Agustus 2023. Kembali kita membahas dari Injil Matius memasuki episode yang ke-40. Saudara, dalam episode kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan kira-kira apa yang menjadi akar permasalahan susahnya kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu kita akan melihat apa yang Alkitab katakan sebagai solusinya. Untuk itu mari kita berdoa sebentar. Tuhan, berikanlah kami anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami memasuki minggu yang baru, dan sebagai wujud kerinduan kami, hidup kami dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan kali ini. Berkatilah kami untuk bisa mengerti apa yang disampaikan, memahami, dan terlebih juga kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang hal yang sentral, hal yang sangat menjadi pokok perhatian Tuhan di dalam pengajaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, kita melanjutkan dari bacaan minggu lalu, Matius pasal 6, saya membaca dari ayat 14 hingga 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, sebuah topik yang mungkin sangat sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Dan kalau saudara sudah cukup lama menjadi seorang Kristen, pastilah sudah pernah mendengar pengajaran soal pengampunan ini. Kalau kamu mau diampuni oleh Allah, ampunilah kesalahan sesamamu. Mudah dikatakan, mudah didengar, selama tidak mengalaminya secara langsung. Tetapi kalau begitu kita mengalami ada orang yang bersalah kepada kita, maka tantangan atau persoalan untuk bisa melakukannya itu muncul. Saudara, biasanya semakin dekat orang yang bersalah kepada kita, luka itu menjadi lebih dalam dan akibatnya menjadi lebih sukar untuk mengampuni. Misalnya, saudara yang punya pasangan hidup, ya suami atau istri, orang yang engkau yakini setia dan mengasihimu ternyata misalnya punya selingkuhan, atau rekan bisnis yang engkau percayakan di banyak waktu, perasaan, pikiran, bahkan harta sudah engkau percayakan kepadanya, ternyata mengkhianati engkau. Atau misalnya ada rohaniwan, seorang pendeta, seorang guru Injil yang engkau begitu percayai sebagai teladan hidup, ternyata ketahuan ada hal yang disembunyikan, dia punya hidup ganda yang ternyata bisa dikatakan ya orang yang munafik, dia jatuh ke dalam dosa yang serius. Atau misalnya ada teman yang engkau percayai sehingga engkau menceritakan isi hati yang terdalam, ya rahasia-rahasia yang engkau percayakan kepadanya, ternyata menyebarkan cerita itu kepada orang-orang lain. Atau misalnya ada saudara kandung yang mengadakan pertarungan secara hukum untuk memperebutkan warisan. Atau misalnya ada mantan karyawan yang kepadanya engkau percaya, engkau latih, bahkan bagi rahasia keberhasilan pekerjaanmu, ternyata mengkhianati dan malah sekarang menjadi saingan yang tidak sehat. Dan lain-lain, saudara. Begitulah. Sehingga banyak orang Kristen kemudian merasa perintah ini sulit untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan di dalam doa Bapa kami. Kalimat tadi adalah sesudah pengajaran tentang doa Bapa kami. Sukar kalau udah kasusnya seperti tadi. Sehingga kita membuat berbagai alasan untuk membenarkan diri. Nah, saudara, lewat renungan ini saya mengajak kita memikirkan kira-kira apa sebabnya, apa kata Alkitab. Mengapa kita susah untuk mengampuni orang yang bersalah. Meskipun kita sudah tahu kata-kata firman Tuhan. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, sungguh tidak enak. Sungguh tidak mudah. Nah, saudara, menurut saya, dan saya yakin pendapat saya ini berdasarkan pada firman Tuhan sesuai dengan pengajaran Alkitab. Mengapa kita bisa mendadak sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, khususnya kalau orang-orang tertentu, orang yang terdekat dengan kita, adalah karena pada dasarnya, oleh karena efek dari kejatuhan manusia, atau dengan kata lain karena natur dosa yang diturunkan dari Adam itu,
Manusia itu termasuk saya dan Anda, pada dasarnya kita itu ingin menjadi Allah. Kita ingin menjadi hakim, menentukan apa yang baik dan jahat menurut subjektivitas diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir, saya nggak pernah kok berpikir menggantikan Allah, saya menjadi Allah. Enggak sampai seperti itu. Saya tahu, saya juga adalah manusia biasa, saya juga punya dosa. Tetapi si A, si B itu seharusnya nggak begini. Seandainya dia tidak melakukan ini dan itu, seandainya dia melakukan yang lain, saya juga tidak akan marah, saya juga tidak akan dendam. Saya akan mengampuninya kalau dia bertobat, kalau dia begini dan begitu. Tetapi kan sekarang dia nggak begitu. Nah, saudara, pada saat kita berkata-kata seperti itu, sebetulnya sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, sebenarnya kita sedang menegakkan kebenaran kita sendiri, dan kita sedang bermain hakim seolah-olah kita menggantikan Allah. Begitulah faktanya. Nah, saudara, kalau kita membaca deskripsi Alkitab tentang makna kejatuhan, efek dari dosa itu, manusia itu menjadi seperti apa? Misalnya, salah satu bagian Alkitab yang sangat gamblang menggambarkan kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu surat Roma. Di pasal 1, kita akan menemukan misalnya salah satu deskripsi tentang manusia. Roma 1 ayat 31, tidak berakal, tidak setia. Oke, itu gambaran yang jahat. Tidak penyayang, ya, tidak punya kasih. Tetapi yang terakhir mengatakan tidak mengenal balas kasihan. Kalau kita membaca ayat 30-nya, ayat sebelumnya, digambarkan manusia itu suka mengumpat, ya, mengumpat kata-kata yang kasar, pemfitnah, bohong berarti tentang seseorang, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua. Nah, mudah bagi kita untuk setuju, ya, ini adalah gambaran manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi seperti yang saya tunjukkan tadi, salah satu kategorinya yang digambarkan adalah tidak punya belas kasihan. Sedangkan belas kasihan adalah ciri khas, signature, ya, keunikan, kekudusan Allah. Kalau kita membaca di pasal 2 yang hanya berjarak satu ayat saja dari ayat yang saya bacakan tadi, Paulus kemudian berkata demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita membaca terus ya di pasal 2 ini adalah deskripsi tentang bagaimana kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa. Kita bermain hakim. Kita menempatkan diri sebagai Allah untuk menilai orang lain. Padahal mungkin kita sendiri melakukan hal-hal yang sama, hanya saja tidak ketahuan atau tidak sejelas orang yang bersalah kepada kita. Dan kemudian inilah arti tidak punya belas kasihan. Apa itu? Keras kepada kesalahan orang, tetapi lunak atau toleran kepada kesalahan diri sendiri. Sedangkan Allah itu dalam belas kasihannya murni belas kasihan. Mengapa? Sebab dia tidak ada dosa yang perlu dia tutupi atau perlu dia lunak. Sebab Allah adalah sempurna. Sedangkan kita, kalau kita dituntut Allah untuk berbelas kasihan, salah satu alasannya karena kita sendiri kemungkinan pernah melakukan kesalahan yang sama atau di masa depan. Bisa saja kita jatuh pada kesalahan yang sama. Sedangkan Allah tidak. Dia berbelas kasihan karena dia sempurna, tidak butuh dilunaki oleh orang lain. Nah, saudara, Allah pasti adalah Allah yang adil. Dia juga akan menghukum dosa. Dia tegas, dia adil dan kudus. Tetapi memberi belas kasihan berarti memberi waktu, memberi kesempatan, memberi apa yang orang itu perlukan untuk bertobat. Meski seandainya saat itu, momen itu, orang itu belum mau bertobat. Itulah arti dari belas kasihan. Memberikan kepada orang itu kesempatan, ya, kesempatan kembali. Saya coba berikan ilustrasi dengan cerita yang lain, saudara. Misalnya saya melihat di sebuah selokan ada anak kucing yang tidak bisa keluar karena selokan itu terlalu tinggi, terlalu dalam baginya untuk dia panjat. Kalau timbul belas kasihan dalam diri saya, maka saya akan menolong dia keluar dari selokan itu supaya dia tidak mati, supaya dia bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Nah, saudara, itulah arti berbelas kasihan, memberikan kesempatan untuk selamat. Jadi, dari ayat tadi, jangan menghakimi orang lain. Paulus kemudian melanjutkan ayat 3, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan kau sendiri melakukannya juga.
adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi hukuman itu tetap ada. Tetapi ayat 4, maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ya, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati, ini menuju kepada belas kasihan. Lalu, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Jadi belas kasihan Allah tunjukkan memberi kesempatan untuk kita bertobat. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi dalam belas kasihan Allah tidak melupakan keadilannya. Ya, Tuhan tidak melupakan kebenaran yang telah dilanggar, tetap akan menjatuhkan hukuman. Tetapi Tuhan terlebih dahulu memberikan belas kasihan. Saudara, jadi kalau kita diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah, itu sebenarnya artinya kita memberikan belas kasihan, yang artinya adalah memberi kesempatan. Jadi itulah sebabnya saudara mengapa kita sukar. Kita ingin menjadi Allah, kita ingin menghukum, kita ingin tidak mau memberikan orang itu kesempatan, dan kita sukar percaya. Sesimpel itu. Nah kemudian saudara, saya ingin melanjutkan mengapa masalah mengampuni sesama itu begitu penting, begitu sentral di dalam pesan Alkitab. Kenapa begitu sentral, bahkan menjadi kunci bagi pengampunan dosa kita? Bisa dikatakan seperti itu. Karena dengan memberikan pengampunan, memberikan belas kasihan kepada orang lain, kita meneladani kasih Allah. Karena justru itulah, karena kita berdosalah, Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan hikmat Allah, menunjukkan kasih-Nya, kesetiaan, kesabaran, dan juga keadilannya. Jadi dengan meniru, ya, dengan meneruskan apa yang Allah berikan kepada kita, kita sedang mempertunjukkan kemuliaan Allah, kemuliaan yang paling jelas dari diri Allah, kasih-Nya, keadilan, kesabarannya ditunjukkan ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi ini yang menyebabkan mengapa isu pengampunan ini menjadi isu yang sentral di seluruh Alkitab. Dalam inti dari pokok ajaran Injil adalah pengampunan. Mengampuni sesama sebab kita telah diampuni oleh Allah. Saya bacakan dari Roma pasal 3 ayat 23 hingga 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dasarnya mengapa kita harus berbelas kasihan, karena kita juga termasuk. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena kasih karunia, belas kasihan, kita dibenarkan dengan gratis karena penebusan dalam nama Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Nah, ini saya tunjukkan ya, belas kasihan itu memberikan kesempatan, memberikan waktu. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini berarti juga bahwa pengampunan dosa yang dari Allah itu mensyaratkan orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya harap sampai di sini seharusnya jelas. Kita tidak bisa punya dalih untuk tidak mau mengampuni. Tapi saya ingin kita melanjutkan, saudara, ada jauh lebih dalam lagi. Sebenarnya kita juga perlu belajar bahwa mengampuni itu tidak sama persis dengan kembali memberi kepercayaan kepada orang yang bersalah kepada kita. Saya ulangi. Sebenarnya kita perlu belajar untuk membedakan antara mengampuni dan memberikan kepercayaan. Artinya, Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang bodoh yang di dalam sebuah ayat memakai istilah kata-kata seperti ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Dan ayat ini konteksnya, ayat sebelumnya adalah pengajaran Yesus soal mengeluarkan balok di mata sendiri. Sebelum kita menolong orang, mengeluarkan selumbar di matanya. Dengan kata lain, sebelum kita mengoreksi kesalahan orang, menolong orang memperbaiki kesalahannya, kita perlu melihat kesalahan diri sendiri. Tetapi ayat berikutnya adalah ayat tadi. Jangan berikan barang kudus pada anjing, jangan berikan mutiara yang berharga kepada babi. Itu apa maksudnya? Saya yakin ini Yesus hendak mengajarkan kita
bahwa meskipun kita diperintahkan untuk tidak menghakimi, kita perlu mawas diri pada kesalahan kita sendiri, tetapi kita juga diajarkan untuk tidak menjadi bodoh. Kita harus memberikan pengampunan, tetapi jangan membiarkan diri diinjak-injak dengan sia-sia. Dengan kata lain, berkorban dalam pengampunan itu seringkali memang diperlukan. Tetapi kita juga perlu menimbang dengan bijaksana. Misalnya ketika Tuhan Yesus memberi diri, ditangkap, diludahi, dicambuk, dihina, disalibkan sampai mati, ia rela sebab dia tahu bahwa dari pengorbanannya ini akan ada pertobatan, akan ada buah-buah keselamatan. Tetapi kemudian dia juga selalu memperingatkan akan adanya penyesatan, akan adanya orang-orang yang bebal yang tidak mau bertobat, yang akan binasa. Ya, kalau di dalam tulisan lain oleh Paulus, misalnya Filipi pasal 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Lah, bagaimana Paulus? Bukannya Tuhan Yesus menyuruh kita mengampuni? Ya, kita harus mengampuni. Tetapi bukan berarti kita menerima kesalahannya. Bukan berarti kita memberikan kepercayaan. Hati-hatilah terhadap anjing, yaitu pekerja jahat, pengajar ajaran-ajaran palsu. Jadi mengampuni tidak sama dengan memberikan kepercayaan. Tidak sama dengan sepenuhnya percaya kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau dia bertobat, maka kita berikan waktu yang cukup untuk membuktikan pertobatan. Dan kalau dia tidak mau bertobat, maka kita harus berani menjaga batas. Kita harus berani menegakkan keadilan. Kita harus bahkan melindungi orang-orang lain dari kesalahan-kesalahan orang itu yang bisa merugikan, yang bisa melukai orang lain juga. Nah, saudara, kemudian yang menarik juga yang berkaitan dengan pengampunan dosa ini, kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan soal pengampunan ini, hampir selalu didampingi dengan perkataan soal iman dan bagaimana iman itu membuat kita diberikan kuasa oleh Allah, diberikan semacam otoritas, karena kita telah menjadi seperti Allah. Ya, atau dengan kata lain kita menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi seperti Allah kayaknya serem ya gitu. Ini maksudnya kita meneladani Allah dan kita menjadi anak-anak Allah yang telah berbelas kasihan dan mengampuni dosa. Saya akan bacakan beberapa contoh. Markus 11 ayat 21 hingga 26. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Ceritanya kemarin Tuhan Yesus mencari buah di pohon ara ini dan tidak menemukan, lalu Yesus mengutuki. Keesokan harinya dari teks ini, Petrus melihat pohon ara yang Yesus kutuki itu kering. Dia terkejut, luar biasa ini. Lalu Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena iman, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ya, lihat renungan minggu lalu. "Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ini sebuah contoh bagaimana iman, bagaimana doa yang didengarkan Bapa itu punya kaitan erat dengan pengampunan, mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Lalu saudara, di dalam Lukas misalnya pasal 17 ayat 3 hingga 5, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami," karena mereka tahu itu sulit. Ya, kalau 7 kali dia bersalah dalam sehari, 7 kali dia menyesal, kamu harus ampuni dia. Aduh Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu respon Tuhan Yesus, saya mengajak kita melihat ayat 6. Jawab Tuhan. Jadi sebagai respon dari kata-kata itu, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
Wow, ya. Jadi ini berkaitan soal iman, sangat berkaitan erat tentang pengampunan dosa. Membuat saya bertanya-tanya, apakah ada doa-doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan Allah, doa-doa saya, akibat saya tidak tuntas mengampuni kesalahan orang? Ini sebuah pertanyaan yang serius yang harus kita tanyakan dengan jujur. Jadi saudara, kata-kata tentang kuasa doa karena iman dalam kaitan erat soal pengampunan dosa itu ada. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lukas 6 ayat 35 hingga 38. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi pengampunan itu tetap harus diberikan, belas kasihan diberikan, termasuk kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang jahat. Lihat standar Tuhan ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebuah ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lagi-lagi ayat yang berkaitan, mengaitkan antara pengampunan ya kepada sesama, dikaitkan dengan bagaimana Tuhan mencukupi, Tuhan bahkan memenuhi apa yang kita butuhkan. Jadi kuasa doa kita punya kaitan erat soal pengampunan dosa. Jadi saudara, ini menambah alasan untuk kita, mari kita belajar mengampuni sesulit apapun. Allah telah berbelas kasihan kepada orang berdosa, dan dia suka memberi kesempatan, dia mau mengampuni dosa. Yang dipanggil untuk meneladaninya, menyerahkan tahta penghakiman kepada Allah. Ingat, kita tidak mau mengampuni sebab kita tidak mau menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kita mau kita yang menghakimi. Biarlah saudara Allah yang menghakimi pada waktunya. Tugas kita saat ini tunjukkanlah kasih. Tapi seperti saya katakan tadi, mengampuni tidak sama atau tidak otomatis memberikan kepercayaan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi bodoh atau naif, berkorban secara sia-sia. Tidak. Kalaupun orang yang bersalah kepada kita itu bertobat, kita perlu belajar hikmat untuk menilai apakah pertobatannya itu sungguh-sungguh, sehingga apakah dia pantas untuk dikembalikan kepercayaan kita kepadanya. Ini membutuhkan hikmat, ini membutuhkan penilaian, ini membutuhkan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Tetapi kita diberikan prinsip, jangan lemparkan yang berharga kepada anjing, jangan berikan mutiara kepada babi. Sebab ada orang-orang tertentu yang malah tidak menghargai dan menginjak-injak. Lebih baik berikan kepada orang lain yang lebih patut menerimanya. Tetapi jangan kita menyimpan dendam. Saudara, saya bahkan percaya bahwa perintah untuk mengampuni itu sebetulnya kalau dihitung beratnya ya, nah ini hanya metafora. Tapi kalau dilihat dari beratnya, mengampuni itu adalah berkaitan dengan keuntungan diri kita sebetulnya. Kita meneladani Kristus, kita belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Kita juga menyerahkan penghakiman kepada Allah. Jadi kita tidak perlu ambil pusing untuk bagaimana menghukum, bagaimana mengadili, bagaimana membalas dendam. Serahkan saja kepada Tuhan. Bahkan kita belajar untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan ini yang membuat kita justru menjadi anak-anak Allah. Bahkan pengabulan doa tadi seperti saya jelaskan itu juga punya kaitan yang erat. Dalam praktiknya, saudara, mengampuni tidak berarti kita mengembalikan 100% kepercayaan kepada orang itu. Bahkan dalam kasus tertentu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu, kita harus melindungi, misalnya orang lain, anak, keluarganya, atau sebuah institusi seperti gereja, atau bahkan sebuah organisasi yang lain, saudara. Jadi kita ada keperluan juga untuk belajar, tahu kapan untuk tidak percaya lagi. Kita perlu hikmat untuk menilai perbedaan antara kepercayaan dan memberikan kepercayaan dengan memberikan pengampunan. Kita diajarkan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa, tetapi bukan otomatis memberikan kepercayaan itu kembali, ya. Apalagi kalau dia tidak mau atau tidak menunjukkan pertobatan yang konkret.
Dan kepada orang yang menunjukkan pertobatan yang konkret, maka kita diperintahkan untuk memberikan kasih yang lebih banyak lagi, ya. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 13 hingga 14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau orang yang bertobat tidak hanya mengampuni, tapi juga memberikan kasih yang bisa menyempurnakan. Seperti Allah tidak hanya mengampuni kita, dengan kasih-Nya Dia menyempurnakan kita. Maka kita pun dipanggil dengan kasih kita menolong orang bertumbuh, menolong orang bebas, tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan orang itu anugerah, bahkan apa yang diperlukan agar dia bisa lebih mudah, bebas keluar dari jerat dosanya. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.